Salam damai dan sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita alami. Tuhan menolong kita. Dalam pertolongan Tuhan itu, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan terus membangunkan kami. Tuhan terus menunjukkan mujizat-Mu untuk kami. Minggu ketiga di bulan Oktober ini, kami hendak merenung bagaimana Tuhan bergerak untuk terus menunjukkan mujizat-Mu, menunjukkan kemuliaan-Mu, menunjukkan penyertaan-Mu untuk kami. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renung di minggu yang baru ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-38 dengan tema Rumah Allah di tengah-tengah kita. Rumah Allah di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, banyak orang Kristen selalu berpikir, selalu merasakan bahwa Tuhan mesti nampak di depan mata mereka. Tuhan mesti mereka lihat empat mata, bicara empat mata, melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan seperti yang mereka rasakan. Dan ini satu ajaran yang memang sangat menekan tentang kehadiran Tuhan yang nyata-nyata. Sampai orang lupa kalau Tuhan juga hadir, Tuhan juga menunjukkan kemuliaannya dalam segala ciptaan-ciptaannya yang lain selain manusia. Saudara, apakah hari ini saudara dapat melihat kemuliaan Tuhan juga nampak dalam bunga yang mekar tiap pagi, dalam pohon-pohon, burung-burung yang berkicau, ikan-ikan di laut, di air, semua yang ada itu juga menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan bukan saja manusia dapat bertemu empat mata dengan Tuhan, tapi ketika manusia bertemu dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, di situ kemuliaan Tuhan ada. Mari kita merenung firman Tuhan, kitab Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 38. Dalam firman Tuhan ini ayat 1 sampai ayat ke-33, Musa menyampaikan dia melaksanakan perintah Tuhan untuk membangun bait Allah sebagai bentuk Tuhan ada memberikan kemuliaan menyertai bangsa Israel. Selanjutnya dalam ayat 34 sampai ayat 38, Musa mau bilang setelah bait Allah, setelah rumah Tuhan didirikan, maka kemuliaan Tuhan nampak dari dalam bait Allah itu, tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Bait Allah, rumah Tuhan, tiang awan, tiang api, itu bentuk bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan kepada bangsa Israel. Persoalan yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel, tidak hanya lihat tiang awan dan tiang api, tetapi bangsa Israel mesti taat. Ketika tiang awan ada di dalam bait suci, ketika tiang awan dan tiang api tidak bergerak, maka bangsa Israel tetap tenang di tempat. Mereka baru bergerak kemana tiang awan dan tiang api pergi. Jika mereka bergerak bersama dengan tiang awan dan tiang api, maka mereka mendapatkan kemuliaan, maka mereka mendapatkan tuntunan, maka mereka mendapatkan berkat, mereka mendapatkan damai dan sejahtera. Dalam kisah itu banyak juga orang-orang Israel yang tidak taat. Sehingga tiang awan ketika bergerak, mereka diam saja. Ketika tiang awan dan tiang api ada di bait Allah, mereka pergi kemana-mana tanpa peduli dekat dengan bait Allah, dekat dengan tiang awan dan tiang api. Saudara, itu firman Tuhan untuk kita. Minggu ini kita belajar dari firman Tuhan itu, kita
diajak untuk mesti mengakui bahwa tuntunan Tuhan, kemuliaan Tuhan selalu ada untuk kita tiap waktu secara baru. Pagi, malam, tanpa kenal musim. Banyak kali orang melihat kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu kenal musim. Kalau beruntung, syukur kepada Tuhan. Kalau tidak beruntung, tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Utang ditebang habis hanya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Tapi tidak dilihat bahwa utang itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bentuk kemuliaan Tuhan. Kekayaan pribadi terus melonjak dan membiarkan banyak orang terkapar, banyak orang tidak menikmati tahun rahmat Tuhan. Minggu ini kita belajar untuk mau membuka hati kita, diri kita, bahwa kita ini adalah tempat di mana Tuhan hadir. Tuhan mau orang lain melihat Dia dalam diri kita. Kita adalah rumah Allah. Kita adalah bait Allah yang kudus. Maka hendaknya kita memberi perhatian terhadap perubahan diri kita. Tuhan mau kemuliaannya dilihat dari dalam keluarga kita, dari dalam persekutuan kita, dari dalam komunitas kita. Komunitas kita, persekutuan kita, keluarga kita yang memberikan perhatian penuh terhadap lingkungan, di situ kemuliaan Tuhan ada juga untuk banyak orang. Marilah kita semua datang untuk menemukan kemuliaan Tuhan bersama-sama. Dan kita terus menjaga kemuliaan Tuhan dalam segala ciptaan, manusia, lingkungan hidup, keamanan, ketertiban, dan lain-lain. Di situ kemuliaan Tuhan ada. Amin.